Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Penggunaan program Windows sebagai media pembelajaran biologi dapat membantu siswa memahami konsep dan prinsip biologi lebih efektif dan membuat belajar lebih menarik. Penggunaan program Windows seperti OneNote, PenApp, Canva, dan Media Player sebagai media pembelajaran biologi merupakan salah satu strategi pengembangan media pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui. Untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya, studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, baik jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Penggunaan OneNote sebagai media pembelajaran biologi. Microsoft OneNote adalah bagian dari Microsoft Office yang berfungsi seperti mencatat di kertas, sehingga pengguna dapat mencoret-coret, memberikan komentar, menulis, memberi gambar atau menggambar, memasukkan objek, menampilkan screenshot, dan dapat membagikan catatan dengan rekan atau teman. Pembelajaran biologi, materi sistem reproduksi yang didominasi dengan gambar-gambar, akan sangat terbantu dengan menggunakan stylus pen, sehingga membantu seorang pendidik untuk mencoret-coret gambar agar peserta didik lebih paham dan tertarik. Berikut adalah tampilan dari aplikasi OneNote. Pertama, kita membuat judul catatan dengan mengklik Quick Notes, kemudian klik Add Notebook. Kemudian muncul tampilan seperti ini, lalu menambahkan judul catatan pada kolom notebook name. Misalkan kita tambahkan sel tumbuhan. Setelah itu, klik Create Notebook. Kita tunggu loading dulu. Setelah itu, kita bisa menambahkan subjudul. Misalkan di sini kita buat sel tumbuhan lagi. Kemudian kita bold. Jika ingin menambahkan teks pada subjudul, kita bisa menambahkannya di bawah subjudul. Misalkan kita tambahkan pengertian sel tumbuhan, struktur sel tumbuhan, dan lain-lain. Pada OneNote terdapat fitur file, home, yaitu untuk mengedit teks, insert, untuk menambahkan tabel, gambar, dan lain-lain, draw, untuk menggambar, history, review, view, help. Jika ingin membagikan catatan yang telah dibuat kepada teman atau rekan, kita bisa mengklik file, kemudian klik invite people to this notebook. Canva merupakan salah satu aplikasi desain yang berbasis online, software, atau platform yang bisa didapatkan secara gratis melalui akses Play Store, atau mengakses langsung website dari Canva tersebut. Aplikasi Canva menyediakan berbagai template desain yang menarik, seperti presentasi, resume, pembuatan CV, pamflet, infografis, buletin, desain cover buku, penanda buku, dan lain-lain. Mata pelajaran IPA yang bersifat sukar dan abstrak diharapkan dapat divisualisasikan melalui media pembelajaran berupa Canva. Melalui media Canva, pendidik mampu mendesain presentasi yang menarik, poster video untuk diajarkan ke peserta didik, dan juga mampu untuk membuat rekamannya sekaligus. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Canva yang dapat digunakan sebagai aplikasi untuk mengedit. Dapat kita lihat, di sini terdapat berbagai fitur. Kita lihat di bawah, di sini adalah desain terakhir yang dapat kita lihat kembali setelah melakukan pengeditan. Kemudian di sini ada beberapa pilihan dari template yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kita bisa memilih presentasi apabila kita mau melakukan presentasi dan menggunakan media presentasi dari Canva. Kita pilih desain kosong. Kemudian pada desain kosong ini,
kita bisa memilih template yang akan digunakan yang sesuai dengan topik materi yang akan kita bahas. Misalnya mengenai sains. Kita dapat terapkan ke seluruh halaman template. Di sini semua salinan template telah tersalin dan dapat kita edit sebagaimana yang kita mau. Terdapat fitur elemen, teks, unggahan, dan lain-lain. Pada bagian teks kita dapat mengeditnya dan menuliskan dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini adalah struktur sel. Kita ingin membahas mengenai struktur sel. Kita juga dapat mengedit teks yang telah kita masukkan. Kita dapat memperbesar, dapat memperkecil ukurannya. Kita dapat mengatur susunan judul untuk materi yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada fitur elemen. Di sini kita bisa menambahkan elemen yang kita mau, dapat mengganti maupun dapat menghapus elemen yang mungkin tidak kita pakai. Elemen pun dapat diatur ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, pada slide berikutnya kita dapat menambahkan halaman baru dan dapat pula mengganti warna dengan yang kita inginkan. Tersedia banyak warna yang dapat kita gunakan. Pada fitur elemen ini, kita dapat mencari elemen yang kita mau, misalnya seperti yang kita ingin bahas mengenai sel. Namun, pada beberapa elemen ini, tidak semuanya gratis. Kita dapat memilih elemen sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kita memilih sel, kemudian kita dapat memperbesar dan memperkecil ukurannya. Kemudian ada fitur merek, unggahan, kemudian gambar, proyek, aplikasi, dan foto. Kita juga dapat membagikan yang telah kita edit dengan teman atau rekan yang ingin kita kerjakan bersama. Kita dapat mengunduhnya dalam berbagai bentuk file, terdapat PDF, PPT, maupun video. Apabila kita ingin mengunduh dalam bentuk PowerPoint, kita dapat mengunduh dalam PowerPoint yang kita pilih. Hasil editan yang telah kita edit menggunakan Canva pun sudah selesai kita download atau kita unduh dalam bentuk PowerPoint. Demikian, Canva dapat digunakan sebagai media untuk mengedit dan menjadi media pembelajaran. Penggunaan FainUp sebagai media pembelajaran biologi. Microsoft Paint adalah salah satu program aplikasi yang digunakan untuk menggambar atau melukis. Aplikasi Microsoft Paint pada pemula biasanya digunakan untuk komunikasi serta untuk mengembangkan kemampuan menggambar digital. FainUp dapat digunakan sebagai media pembelajaran dengan membuat media 3 dimensi atau animasi pada materi biologi. Bentuk media 3 dimensi misalnya pop-up book dan mobile book. Pop-up book dan mobile book adalah sebuah buku yang ketika halamannya dibuka memberikan visualisasi cerita yang menarik. Mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak atau memiliki unsur 2 dimensi dan 3 dimensi. Seperti yang kita lihat, aplikasi Paint menyediakan fitur Paint buat menggambar dan bisa juga buat menulis. Aplikasi Paint juga memiliki fitur warna yang dapat digunakan dan ditambahkan di gambar agar lebih menarik. Aplikasi Paint juga memiliki fitur penghapus teks dan elemen.
Penggunaan media player sebagai media pembelajaran biologi. Media player merupakan software yang dapat digunakan untuk memutarkan sebuah konten multimedia. Pemutar media atau media player adalah sebuah perangkat lunak komputer yang dapat memutarkan dan memainkan berkas media. Media player dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang posisinya sebagai software yang dapat menampilkan media video pembelajaran biologi. Berikut adalah tampilan media player. Media player bisa memutarkan musik dan juga video. Terdapat menu beranda, perpustakaan musik, perpustakaan video, putar antrian, dan juga daftar putar. Untuk memutarkan video, Anda bisa membuka perpustakaan video, kemudian klik semua video atau buka di folder, kemudian klik video yang diinginkan. Setelah itu, Anda dapat memutarnya hingga video selesai. Ini dapat digunakan untuk media pembelajaran berbasis video. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Penggunaan berbagai jenis media pembelajaran seperti Microsoft OneNote, Canva, PaintApp, dan media player dapat memberikan variasi dan keterlibatan yang lebih besar bagi peserta didik dalam pembelajaran. Microsoft OneNote memberikan fleksibilitas dalam mencatat dan berbagi informasi, sementara Canva memberikan kemudahan dalam membuat desain yang menarik dan kreatif. PaintApp dapat digunakan untuk membuat media 3D atau animasi yang interaktif, sedangkan media player dapat digunakan untuk menampilkan video pembelajaran yang menggabungkan audio dan visual. Dengan demikian, kombinasi penggunaan media pembelajaran tersebut dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan efektif bagi peserta didik.